Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Burhanuddin beliau menyatakan idil ilmu a'la rutbatin fil maratib wa min dunihi izzul ula fil mawakib. Karena ilmu itu derajatnya paling tinggi di dalam tingkatan dan mulianya kedudukan orang yang berilmu itu di bawah kemuliaan ilmu itu sendiri. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan pada ilmu tidak akan meninggalkan kesia-siaan. Diceritakan ada ulama Damaskus bernama Ahmad Hawari, ulama yang hampir seluruh waktunya diisi dengan hikmah pada ilmu, taqarrub dan menolong sesama. Suatu hari Syekh Ahmad Hawari terbentur masalah yang membutuhkan dana besar karena istrinya harus dioperasi. Sementara beliau tidak memiliki dana sama sekali. Dia hanya bisa bersabar. Di waktu yang sama ada seorang saudagar yang dalam keadaan terjepit kapalnya yang membawa barang dagangannya yang dihantam badai. Dalam keadaan itu saudagar itu bernadar akan bersedekah kepada Syekh Ahmad Hawari bila ia dan barang dagangannya diselamatkan dari badai. Subhanallah, meski secara logika kapal yang mengangkut dagangan itu pecah dan tenggelam, tetapi Allah memberi keselamatan padanya dan barang dagangannya. Ia pun memenuhkan nadarnya dengan mensedekahkan sejumlah uang pada Syekh Ahmad Hawari. Belum sempat Syekh Ahmad Hawari menyentuh uang itu, ada tamu yang meminta bantuan karena kebutuhan keluarganya yang menunggu hidup mati dan butuh uang untuk segera ditangani dokter. Syekh Hawari pun mempersilahkan tamu itu mengambil semua uang yang baru saja diterimanya. Tak lama datang lagi tamu yang juga meminta bantuan kepadanya. Syekh Hawari sudah tidak memiliki harta, bahkan untuk keperluan istrinya pun belum terpenuhkan. Akhirnya Syekh Hawari memberikan jubah terbaiknya agar digadaikan tamu itu untuk mendapatkan sejumlah uang. Permasalahan dunia ini tidak mengurangi aktivitas Syekh Hawari untuk ta'lim wa ta'allum. Tak lama datang utusan dari Umar bin Jaurah, seorang saudagar kaya yang menitipkan sejumlah harta yang cukup untuk memenuhkan segala kebutuhan Syekh Imam Hawari. Dalam kesempatan lain datang seorang janda. Jadi yang pertama, maka utusan Umar bin Jaurah ini mencukupi segala kebutuhan dari Syekh Hawari di dalam kehidupan dunianya. Kemudian dalam kesempatan lain datang seorang janda bernama Robi'ah bin Ismail yang ditinggal mati oleh suaminya dengan meninggalkan harta kekayaan yang tak habis untuk 7 turunan.
dia ingin dinikahi oleh Syekh Hawari. Syekh Hawari menolak karena kebutuhan seorang istri saja tidak bisa dipenuhi dengan baik karena kesibukan pada ilmu dan takarrub. Wanita itu kemudian menyatakan bahwasannya sebenarnya dia juga sangat sibuk dengan Tuhannya. Namun ia ingin harta yang ditinggalkan suaminya ini ditasarrufkan oleh orang yang soleh sehingga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas yang baik uangnya ini. Jangan sampai termanfaatkan orang lain harta ini kepada orang yang jauh dari ibadah. Maka akhirnya Syekh Hawari mengatakan, datanglah ke guruku Syekh Abu Bakar. Ia melarangku untuk menikah dari seseorang. Bila ia mengizinkan, aku akan menikahimu. Bila tidak, maka aku tidak bisa meluluskan permintaanmu. Ini dari Robi'ah bin Ismail yang mempunyai harta yang sangat banyak, yang tidak ingin hartanya ini dipergunakan untuk orang-orang yang jauh dari ibadah kepada Allah, dan dia berharap harta ini dipergunakan oleh orang-orang soleh. Tentunya ketika orang soleh ini memanfaatkan hartanya, maka digunakan pada tempat yang baik dan aktivitas yang baik. Akhirnya Robi'ah bin Ismail ini datang ke gurunya Imam Hawari, datang ke Syekh Abu Bakar dan menceritakan maksudnya, yaitu ingin menikah dengan Syekh Imam Hawari untuk mentasarufkan hartanya, karena dua-duanya sibuk. Imam Hawari sibuk di dalam ilmu, sedangkan Robi'ah bin Ismail ini juga sangat tekun, sibuk di dalam urusan agama, ya, sibuk berzikir kepada Allah. Dengan menceritakan itu, akhirnya gurunya meluluskan dan memerintahkan Syekh Hawari untuk menikahi Robi'ah bin Ismail. Dan mereka melaksanakan aktivitasnya. Tetap Imam Hawari menjalankan hikmahnya di ilmu. Dia senantiasa membantu kanan kirinya, dan dua-duanya menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirat. Sungguh hikmah pada ilmu tidak akan menelantarkan seseorang. Ia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan kita semangat terus di dalam berkhidmah di ilmu, menuntut ilmu, memuliakannya, dan menjadikan ilmu ini sebagai pakaian bagi seorang muslim sehingga mereka beramal dengan menggunakan ilmunya. Maka ilmu ini akan menjadikan orang tersebut mulia di sisi Allah. Demikian saya Al-Fakir, inamul khairi wal afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.